Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Expert for Corporation sekalian. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya berdoa semoga rekan-rekan Expert for Corporation sekalian, para profesional muda kita di berbagai bidang, sedang baik-baik saja ya. Mungkin pada waktu ini ya, ini menunjukkan waktu jam 19.35, 36 ya. Ini biasanya kalau yang eee, pulang kantor gitu ya di waktu weekend, ini mungkin ada yang masih di KRL gitu ya, ada yang masih di perjalanan, sedang di mobil, atau ada juga yang baru sampai rumah dan mungkin sedang bercengkerama dengan keluarga. Nah, saya sangat bangga bisa bersama rekan-rekan, para profesional muda kita pada malam hari ini yang, memiliki semangat yang lebih gitu ya untuk meluangkan waktunya yang biasanya digunakan untuk, beristirahat mungkin ya waktunya malam begini memang waktunya istirahat ya teman-teman sekalian. Tapi bersedia untuk meng-upgrade lebih jauh lagi, pemahaman dan skill-nya mengenai berbagai macam topik untuk para profesional kita. Nah, rekan-rekan profesional pada malam hari ini, kita akan bersama-sama berdiskusi tentang apa sih, seperti itu ya. Izinkan saya dulu untuk berbagi, slide-nya pada malam hari ini. Apakah slide-nya sudah terlihat rekan-rekan semua? Kalau terlihat mungkin boleh berikan saya reaksi. Oke, mantap. Terima kasih reaksinya teman-teman sekalian. Saya, eee, saya anggap sudah terlihat ya untuk share screen-nya dari saya ini pada malam hari ini. Oke, Talent Update merupakan sebuah, event webinar dipersembahkan oleh Expert Core Corporation oleh para profesional kita pada hari ini yang, kami rancang atau kami buat untuk, para leaders dan profesional dari berbagai macam segmen dan bidang di industri, Indonesia. Nah, perkenalkan saya, nama saya Septiadi Wirawan, rekan-rekan sekalian, bisa memanggil saya, Kak Adi atau Kak Yadi. Atau mungkin kalau saya kurang cukup tua boleh juga dipanggil Ade, seperti itu ya Bapak, dan Kakak sekalian. Pada kesempatan ini saya diamanahi sebagai Head of Marketing Communication and Partnership dari Expert.id. Nah, apabila rekan-rekan profesional pada malam hari ini, memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan kami seperti itu ya, menyediakan event maupun training dengan Expert.id, dengan sangat senang hati saya bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk, me apa namanya, mengelaborasi kebutuhan tersebut. Nah, nanti bisa berjejaring di LinkedIn saya di Septiadi Wirawan, seperti itu ya. Nah, boleh nih di-share screen, kita saling berjejaring ya, rekan-rekan profesional sekalian. Nah, pada malam hari ini saya tidak sendiri karena saya tentunya dibersamai oleh seorang profesional juga ya, rekan profesional kita di bidang cyber security yang bernama Kak Joshua Permana. Nah, Kak Joshua Permana ini adalah seorang cyber security dari, sebuah corporation, exhibition seperti itu. Nah, pada malam hari ini, Kak Joshua akan bersama kita untuk, membahas seperti itu, mengenai topik esensial strategi untuk, melindungi bisnis Anda. Nah, data security vulnerability mitigation atau bagaimana strategi untuk memitigasi kerentanan sekuritas data, seperti itu. Nah, kita panggil dulu ya Kak, Joshua Permana. Kak Jo, bagaimana kabarnya Kak Jo? Halo, selamat Halo malam Kak Jo. Kak Yati. Selamat malam Kak Jo. Kabarnya kabar baik. Alhamdulillah. Ini Kak, baru pulang kerja atau sudah dari tadi mungkin? Iya, udah pulang sih berhubung sekarang WFH, jadi ya, Oh, WFH ya, sama dong ah, hari ini juga pulang kita lagi WFH juga nih. ini. Iya, Definisinya nggak pulang sih sebenarnya karena kita di virtual iya office betul. gitu sih. Cuma tadi kebetulan saya jadi kafe sih Kak, di WFC. Oke, Kak Jo, apa namanya, pada malam hari ini kita akan diskusi tentang apa nih? Mungkin Kak Jo bisa spill-spill nih buat teman-teman audiens kita, para profesional muda Iya, pada malam hari ini. iya. Jadi malam ini kita bakal sharing ya tentang bagaimana sebuah data itu
diamankan sehingga nanti dari data itu mencapai informasi yang bisa jadi kita nanti melakukan aksi gitu dari informasi tersebut gitu. Jadi kita runtut dari tatanan paling bawah yaitu data yang sebenarnya kalau kita sudah mengimplementasikan itu ke depannya itu bakal lebih mudah untuk menjalankan sebuah security framework gitu di dalam company gitu. Oke, jadi ini semua adalah sebuah diskusi untuk upaya kita berupaya untuk mengamankan data di jaringan bisnis kita seperti itu ya Kak Joshua kurang lebihnya ya. Ya. Oke, nanti detailnya akan kita bahas bersama Kak Joshua, tapi sebelum itu mungkin Kak Joshua juga pengen ya untuk berkenalan dengan para profesional kita pada malam hari ini. Nah, saya ingin juga nih berkenalan dengan para profesional muda kita pada malam hari ini. Nah, boleh dong kita saling berjejaring seperti itu ya. Di kolom chat Zoom silakan teman-teman ketikkan nama posisi underscore instansi lalu motivasi join rekan-rekan sekalian pada webinar kita malam hari ini. Contohnya mungkin saya seperti itu ya, saya Yadi dari expert dengan posisi Head of Markom. Motivasi join saya pada malam hari ini sangat ingin sekali nih belajar dari Kak Jo untuk mengamankan data eh, di perusahaan saya seperti itu. Karena kalau di kami ya di expert perlindungan data konsumen ini merupakan salah satu prioritas kami. Ini bagian dari prinsip kami dan integritas kami untuk melindungi data konsumen. Nah, kalau rekan-rekan sekalian nih di rekan-rekan profesional sekalian di webinar kita pada malam hari ini nih ada 40 orang nih ya. Nah, saya pengen dong tahu juga nih dari mana saja, terus motivasinya apa nih mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Boleh dong untuk di-share. Ini saya udah membuka ya untuk list pesertanya. Saya ingin berkenalan dengan beberapa peserta kita nih. Ada Pak Cecep Zafar Sofyan, ada Bapak Hasan, ada Ibu Brigita Yulianingrum, ada Kak Arya Dian, ada Bapak Masud Rifai, ada Kak Maulana Haikal, ada Bapak Noto Susanto, ada eh, Bapak Taufik Yuniantoro. Selamat malam Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya pada malam hari ini mengenai cara untuk melindungi data yang ada di ekosistem perusahaan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada Kak Nira Himaya Salantika, social media spesialis, dengan motivasi ingin menambah informasi dan pengetahuan tentang cyber security. Nah, terima kasih Kak Nira atas perkenalannya. Saya tunggu nih teman-teman sekalian, rekan profesional kita pada malam hari ini, siapa lagi nih yang ingin berkenalan? Halo, ada Kak Taufik. Kak Taufik Pinantoro ya. Oh, dari Bogor nih. Wah, Kak Taufik Bogornya dari mana nih? Kebetulan saya juga asalnya dari Bogor ya, dari Ciomas seperti itu. Oh, Cibinong, deket ya berarti ya sama di kabupaten nih. Oke, semoga kita bisa saling berjejaring ya, Pak Taufik Pinantoro. Ada Bapak Ahmad Kurnia dari Tangsel. Oh, halo Bapak Ahmad Kurnia. Oh, saya juga pernah di Tangerang ya Pak, cuman di Tangerang Kota, di Karawaci. Salam kenal Bapak Ahmad Kurnia. Ada juga Bapak Febianto dari Madiun, seorang seeker ingin menambah knowledge. Nah, semoga lancar ya Kak Febian Anton dalam upaya mencari pekerjaannya. Nah, cyber security ini bisa menjadi salah satu portofolio baik juga untuk mencari pekerjaan ya, rekan-rekan kalian tentunya. Oke, ada siapa lagi nih yang ingin berkenalan? Nah, saya pengen nih berkenalan dengan kakak-kakak yang lain. Ada Kak Nitsar, ingin belajar dan membuka peluang karir cyber security. Oke, terima kasih Kak Nitsar. Ada lagi mungkin yang ingin berkenalan? Oke, saya tunggu ya masih untuk perkenalannya, tapi nanti kita bisa sambil berjalan ya, sambil kita lanjut berkenalan juga dengan expert for corporation. Nah, pada malam hari ini, apa aja yang kita bahas seperti itu ya. Nanti kita akan membahas tentang tentunya tentang cyber security ya, data security vulnerabilities mitigation dari Kak Jo. Tapi sebelumnya juga akan ada perkenalan singkat dari saya mengenai expert for corporation itu apa. Terus juga nanti akan ada case study nih dari Kak Jo. Jadi buat teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini, rekan-rekan profesional, misalnya ingin tahu seperti apa sih contoh case study-nya ya dalam perlindungan data konsumen ini.
itu nanti akan diberikan informasi case tadi oleh Kak Jo, yang nantinya tentunya teman-teman juga bisa ikut berdiskusi ya. Jadi apa namanya, apabila nanti teman-teman juga mungkin punya case serupa gitu ya, yang pernah dialami, kita bisa share bareng. Nah, terus juga akan ada sharing mengenai consultation dari tim kami, lalu nanti akan kita tutup dengan sesi Q&A. Oke, terima kasih. Nah, ini juga ada Kak Asari dari Jambi, ada juga Bapak Budi Hartono dari Pasuruan. Terima kasih buat semuanya yang telah berkenalan. Kita lanjut lagi dengan perkenalan juga tentunya, tapi dari lembaga kami ya, dari Expert for Corporation. Nah, jadi Expert for Corporation ini adalah sebuah lembaga pelatihan dengan cita-cita untuk menjadi sebuah katalisator yang ingin untuk membuat perubahan atau metamorfosis di perusahaan rekan-rekan, tentunya dengan meningkatkan kapasitas talent. Nah, kami ingin ikut mendorong adanya upaya transformasi digital di perusahaan Bapak Ibu sekalian, yang tentunya itu bisa diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang tepat sesuai ya dengan kebutuhannya, yang bisa kami bantu. Nah, apa saja untuk topik-topik yang bisa kami bantu untuk pelatihan ya. Jadi ini sangat variety sekali gitu, dari mulai cyber security, ini adalah salah satu program unggulan kami. Banyak sekali untuk klien perusahaan yang datang ke kami untuk diberikan pelatihan cyber security ya, dengan adanya banyak kasus-kasus cyber security belakangan ini ya. Lalu ada juga pelatihan untuk Microsoft Suite itu ya, untuk meningkatkan produktivitas, juga ada pelatihan untuk di teknologi seperti AI dan lain-lainnya. Terus juga ada pelatihan IoT. Nah, ada juga beberapa pelatihan lainnya seperti software development, public relations, soft skill, UX, English, VR, IT dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh pelatihan yang kami provide untuk sebuah perusahaan rumah sakit, lebih tepatnya yaitu Rumah Sakit Tolongrejo di Malang, yaitu untuk memberikan pelatihan Excel untuk visualization. Nah, kita memprovide rekan-rekan di RS Tolongrejo untuk membuat visualisasi data sehingga lebih efisien dalam bekerja, seperti itu ya. Nah, terus untuk pelatihan lainnya pernah kami selenggarakan bersama dengan partner kami ya, Data Science Center dari UI. Kita menyelenggarakan pelatihan AI, salah satu bidang yang tadi saya sebutkan, salah satu bidang unggulan kami, yaitu pelatihan AI untuk medical imaging. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian di sini mungkin tahu proses-proses dalam dunia kesehatan seperti radiologi dan lain-lainnya. Nah, kita sudah masuk dalam zaman di mana semua processing datanya itu bisa dioptimalisasi oleh AI. Kita bisa membantu rekan-rekan semua untuk mengoptimalisasi semua proses bisnis teman-teman dengan menggunakan AI. Nah, sebuah recap kita dari tahun 2023 ya, sangat banyak partners yang sudah kita bantu, lebih dari 20 partners dengan 60 training, dan sudah lebih dari 5.000 training alumni dari expert dan expert for corporation. Nah, untuk mentor sendiri, kami memiliki wide variety of mentor ya, dari berbagai macam profesional di bidangnya. Tentunya ada yang pertama dari yang paling unggul dari kami, ada Bapak Risman Adnan PhD. Beliau adalah direktur dari digital teknologi corporate dari Kalbe Pharma. Terus ada Bapak Tri Febrianto juga di sini. Terus ada Bapak Susanto Beni, ada Kak Kris Sandorian, ada Ibu Tamaria Artingkan, ada Bapak Edwin Sinjaya, dan line up mentor kami lainnya dari berbagai macam bidang tentunya. Yang nantinya rekan sekalian bisa hubungi kami apabila ada kebutuhan training, nantinya akan kami hubungkan ataupun akan kami buatkan pelatihan yang tentunya akan diampung oleh mentor-mentor unggulan dari berbagai bidang dan berbagai background kan ini. Nah, selain mengunggulkan dari mentornya, tentu sebuah pelatihan juga lebih lengkap apabila disertakan dengan certification. Nah, di sini kami bisa membantu untuk menyediakan beberapa pelatihan yang membanding dengan certification sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian. Nah, apabila rekan-rekan sekalian yang ada di sini juga ingin mengeksplorasi lebih lanjut mengenai training-training yang bisa kami provide, rekan-rekan sekalian juga bisa untuk membuka website kami, yaitu di corporate.expert.id, ataupun bisa membuka Instagram kami di expert for corporation, seperti itu ya.
saya sangat berharap rekan-rekan profesional sekalian hadir pada malam hari ini ya, tertarik dan mau untuk mengelola setidaknya Instagram kami di @sport4corporation yang nantinya apabila rekan-rekan tertarik untuk terus mengikuti pelatihan ataupun webinar dari kami seperti ini, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi maupun informasinya dari Instagram. Seperti itu. Nah, kami telah mengelaborasi dan membantu banyak klien, antara lain seperti yang ada di slide ini dari Peruri, dari PLN, dari Rumah Sakit Tulungarejo, dan beberapa instansi pendidikan. Nah, mungkin segitu perkenalan saya tentang expert. Nah, kita akan masuk ke sesinya Kak Joshua nih. Nah, boleh saya panggil lagi ya nih Kak Joshua, apakah sudah siap untuk sharing bersama dengan rekan-rekan profesional muda kita pada malam hari ini? Halo Kak Jo. Halo, halo, halo. Halo Kak Jo, terima Ya, kasih sudah menunggu saya untuk berkenalan dulu dengan rekan-rekan sekalian. Apakah Kak Jo mungkin sudah siap nih kalau kita akan masuk ke sesi pemateriannya langsung? iya, boleh. Oke, karena Kak Jo juga sudah siap, rekan-rekan profesional saya harap juga sudah siap ya untuk mulai membuka mata pikiran dan hati untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru dari Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Jo. Saya akan stop sharing screen dan silakan Kak Jo untuk mulai sharing dengan teman-teman. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya. Jadi aku izin share screen dulu. Ya, sebelumnya teman-teman, bentar ya. Oke, untuk ini, untuk share saya sudah tampil belum ya? Sudah ya? Oh, sebentar. Oke, ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joshua Permana, bisa nanti dipanggil Jo. Nah, sebelum kita masuk ke materi data security, jadi lebih baiknya saya memperkenalkan diri dahulu. Jadi saat ini saya bekerja di perusahaan berasal dari Singapura dan sudah menjalani hampir 7 tahun lebih sebagai cyber security engineer ya. Dan juga spesialisasi saya itu saya saat ini bergerak di bidang SOC atau Security Operation Command gitu. Yang nantinya kita menganalisa sebuah anomali yang masuk dan juga nantinya kita dengan tujuan melakukan pengamanan gitu terhadap aset digital di perusahaan seperti itu. Juga saya juga mengelaborasi dan juga membantu untuk melaksanakan defensif strategis ya dari threat intelligence yang sudah didapatkan oleh perusahaan berdasarkan anomali masuk gitu. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam, kita sebaiknya kembali ke basic terlebih dahulu. Jadi teman-teman, apa sih itu data gitu ya? Kita mulai dari yang awal dulu. Jadi kalau di dalam data sendiri itu sebuah informasi yang ditranslate dari sebuah form yang nantinya akan diproses uh, akan diproses lebih lanjut gitu. Nah, untuk saat ini sebuah di era yang apa serba digital gitu ya. Nah, eh, informasi sendiri itu adalah sebuah akhirnya informasi itu dikonvert gitu menjadi binary digital form gitu yang nantinya itu bisa digunakan sebagai singular subject atau plural subject. Nah, juga dalam kalau kita bicara software sendiri itu um, itu dibagi menjadi dua kategoris gitu ya, dua kategoris. Jadi ada program dan data. Nah, kita udah tahu nih data itu apa gitu ya. Nah, sekarang untuk merubah sebuah memanipulasi sebuah data itu kita namakan program itu yang jadi sebuah kumpulan instruksi yang digunakan untuk manipulasi data. Manipulasi data ini apa? Seperti membuat atau memperbarui atau juga menghapus gitu.
Nah, dari data ini nanti yang akan kita compile menjadi sebuah informasi ini, gitu. Yang nantinya itu bisa eh, kita gunakan sebagai alat bantu keputusan ya, dan juga untuk melakukan sebuah aksi, gitu. Nah, pada umumnya di dalam sebuah data security itu harus memenuhi tiga hal ini atau yang kerap disebut dengan CI triad. Nah, di sini ada tiga hal ya yang perlu diperhatikan untuk sebuah data itu secure gitu. Jadi yang pertama ada confidentiality, integrity, juga sampai ke availability atau accountability gitu. Nah, confidentiality sendiri itu memastikan bahwa si informasi ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang emang diberikan akses gitu. Selanjutnya ada integrity, itu fokus ke reliability dari datanya. Dan juga availability itu dipastikan ketika orang tersebut ingin mengakses sebuah data itu nanti datanya emang bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, di sini adalah contoh dari penerapan CI triad itu ya. Jadi yang pertama, kalau confidentiality tadi kita bahas tentang bagaimana data itu cuma bisa diakses oleh orang yang berhak mengakses gitu. Nah, di sini ada langkah namanya encryption untuk menjaga confidentiality-nya. Juga ada integrity, ada hashing. Hashing itu kalau teman-teman semua biasanya download sebuah aplikasi, di sana ada bagian serial tuh, serial angka. Nah, itu menunjukkan hashing dari si datanya itu. Kalau mamanya berubah ada perubahan sedikit pun nggak cocok sama si yang ada ditampilin di halaman downloadnya itu kemungkinan besar sudah dimodifikasi gitu. Juga data redundancy dan juga accountability-nya yaitu kita dengan menunjukkan logging-nya gitu. Nah, selanjutnya tentang data security sendiri. Jadi kalau kita udah baca tentang data, udah tahu pengertian data dan juga tentang CI triad, gimana sebuah unsur ketiga hal itu bisa disebut sebagai aman gitu ya. Jadi kalau kita gabungin, data security itu adalah sebuah usaha untuk melakukan pengamanan ya terhadap sebuah informasi digital gitu. Nah, pengamanan dari mana nih? Pengamanannya dari unauthorized access atau sampai ke data yang kemungkinan bakal rusak gitu di tengah-tengah mungkin kegiatan gitu bisa kita hindari itu dengan adanya data security gitu. Nah, di sini tujuannya ini data security itu melakukan um, peningkatan terhadap visibilitas dari organisasi karena security sendiri itu kita bicara security itu bicara tentang visibilitas gitu. Jadi kalau kita mau mengamankan tapi kita nggak tahu apa yang harus diamanin, contoh nih kayak ada CCTV gitu. CCTV itu yang digunakan untuk kita melaksanakan pengamanan aset fisik gitu ya. Ada blind spot itu maka akan jadi sebuah kelemahan gitu. Nah, di sini makanya kadang sebuah CCTV itu dipasang sampai tidak ada area blind spot gitu ya. Sama seperti di security sendiri, semua aset digital itu lebih baik kalau kita memiliki visibilitas yang cukup luas untuk melakukan collecting, terus juga melakukan auditing itu dengan visibilitas yang seluas mungkin gitu. Nah, sekarang business challenge-nya um, seperti teman-teman lihat ya, beberapa mungkin nggak usah dibandingin terlalu jauh sampai 20 tahun gitu. Mungkin 10 tahun. 10 tahun kita melihat digital transformation ini cukup rombak, banyak sekali business operation gitu. Atau mungkin kita mundur belakang ke zaman COVID gitu. Yang di mana-mana akhirnya orang yang biasanya meeting secara offline sekarang menggunakan teknologi menggunakan Zoom gitu ya. Nah, ini cukup merombak banyak sekali business operation gitu ya. Dan juga bagaimana hanya sebuah apa ya, ketika kita melaksanakan akhirnya ada perubahan yang cukup besar gitu ya di dalam
di dalam operasi kita atau di business operation kita itu memanage data itu menjadi makin complicated gitu. Mungkin yang sebelumnya terbiasa menggunakan data fisik gitu ya, kayak mungkin kumpulan kertas gitu. Sekarang kita harus mungkin belajar Excel untuk merapikan dan juga memvisualisasikan gitu. Nah, jadinya ini menjadi lebih sulit ya karena adanya teknologi seperti cloud, terus adanya IoT device. Nah, dari kekompleksan itu akhirnya risk dari sebuah cyber attack itu meningkat gitu. Nah, bahkan sekarang teman-teman, data itu tidak pernah menjadi lebih value dari yang sekarang gitu. Karena apa? Kita semua tahu perusahaan yang paling gede itu perusahaan yang paling banyak memegang data gitu. Ini sangat valuable sekali gitu ya. Karena dari data kita bisa menciptakan inovasi sampai ke profit gitu. Jadi kehilangan data kayak trade secrets atau intellectual property itu bisa um, menjadi impact ya untuk kesuksesan bisnis ke depannya gitu. Nah, sebelum kita mengetahui ancamannya, kita lebih baik mengenali ancaman yang akan kita hadapin gitu. Sebanyak ini data dari IBM. Ini sebanyak 71% cyber ini meningkat gitu ya dengan banyaknya informasi-informasi yang uh, beredar di internet gitu. Contoh ada beberapa mungkin masih banyak kejadian di Indonesia sendiri ada beberapa um, list user gitu ya untuk masuk ke sebuah web itu ternyata diupload dan kita bisa temukan gitu dengan Google Dorking gitu. Itu baik sekali dan juga sebanyak 32% itu cyber incident ini semua tentang leak data ya. Jadi sekarang kalau memangnya kita lihat di beberapa tahun ke belakang itu si umpama sebuah company yang terkena cyber attack itu mereka menginginkan uang gitu ya untuk untuk ya mungkin untuk kita kirim virus terus habis itu ada perusahaannya kena virus juga dan si attacker ini meminta beberapa uang gitu atau kita misalnya terkena malware gitu ya. Nah, ini sekarang shifting ke perusahaan ya ya udah kalau attacker terkadang itu diam aja, nanti biarkan si botnetnya atau sebuah aplikasi yang memang digunakan untuk transfer data, itu nanti ya udah tinggal berjalan aja. Semuanya mengincar data gitu. Nah, di dalam data security sendiri, threat-nya itu dibagi menjadi dua. Ada technical dan non-technical gitu ya. Nah, ini dua kategori ini harus kita jalanin bebarengan gitu. Kalau enggak, maka jadi timpang, terus jadinya akan sia-sia gitu ya. Nah, untuk dari segi teknikal sendiri, teman-teman di sini eh, mungkin banyak yang mengalami. Jadi ketika perusahaannya terkena sebuah insiden gitu ya, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau di sini ini saya rangkum beberapa ada non-resistant security architecture. Jadi kita nggak tahu nih si apa ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita nggak memberikan security architecture-nya gitu. Nah, di sini juga saya tuliskan juga langkah mitigasinya seperti apa. Kalau di sini tentang kita bisa menggunakan third party ya, sekarang sudah cukup banyak. Itu juga bisa digunakan sebagai asisten untuk membantu membentuk security architecture yang kita inginkan gitu. Juga adanya pool configuration management. Jadi semua berawal di security itu semua tentang uh, policy dan prosedur ya. Jadi muaranya ke sana semua kalau di security. Jadi bagaimana kita menjalankan policy dan juga prosedurnya. Gitu. Nah, di sini juga menjadi sebuah tantangan nih sebagai ancaman gitu ya. Gimana akhirnya kita membutuhkan sebuah manajemen policy untuk mengkoneksikan antara hardware dengan network gitu. Kadang biasanya kita ya udah tinggal colok aja, kita nggak ada batasin gitu, nggak ada batasin. Seumpama kita whitelist yang bisa mengakses server ini siapa, itu nggak kita batasin jadinya bisa menjadi sebuah ancaman juga ya.
ke dalam sistem kita. Selanjutnya ada ini yang paling sering, mungkin dari beberapa case yang saya tanganin itu ada dua hal ini nih yang paling sering, yaitu pertama botnet, yang kedua tentang unpatched client software. Kita udah bikin software, ternyata kita nggak mikirin update-nya nih, padahal update itu kadang membawa juga security patch. Nah, untuk botnet sendiri, kadang beberapa orang botnet itu dari ketika kita asal klik ketika mungkin kita mengakses, terus kita buka, nah ternyata di situ ada virus. Ada juga yang botnet levelnya browser, jadi mereka mengambil yang seperti cookie ya dikirim, dan kita bisa mengakses uh, akun tersebut itu tanpa perlu login gitu, karena kita cuma ambil aksesnya aja gitu. Yang unpatched client side atau aplikasi. Nah, ini biasanya kekurangannya kita lupa gitu ya. Kebanyakan lupa untuk melakukan patching ke dalam software yang sudah kita buat gitu. Nah, tentunya dari teknikal sendiri kita nggak bisa meremehkan hal-hal yang non teknikal gitu. Jadi yang pertama, ini beberapa kasus yang cukup banyak ya di saya tanya juga tentang insider juga social engineering. Nah, insider sendiri itu kadang ini musuhnya dari sebuah perusahaan itu ternyata karyawannya sendiri gitu aja. Nah, akhirnya kita memitigasi itu tentang eh, bagaimana kita melakukan privilege access gitu ya, atau manajemen privilege management system gitu. Nah, yang nantinya kita kembali lagi nih ke faktor CI terakhir tadi, di mana sebuah confidentiality itu data hanya bisa diakses orang yang bisa mengakses, yang diberikan akses ke data tersebut, gitu. Nah, itu langkah-langkah biasanya kita bisa terapin itu, dan kita bisa melakukan audit gitu. Yang namanya kita bisa monitoring kegiatan-kegiatan yang cukup mencurigakan seperti itu. Terus di social engineering, jadi social engineering ini juga cukup banyak terjadi. Biasanya kita banyak kasus ya, terutama di seperti mungkin orang yang nggak aware tentang tentang apa m-banking gitu ya, m-banking yang paling banyak. Kita ternyata disuruh kita masuk ke web yang seakan-akan itu adalah website m-banking, terus kita memberikan uh, username dan password kita, atau mungkin ya juga sama terjadi di sosial media kita. Jadi banyak kasus yang akhirnya orang-orang itu terkena gitu jebak dari social engineering. Soalnya kalau dari pandangan saya sendiri, kalau saya sebagai sebuah pentester gitu ya, kalau seumpama saya nggak bisa melakukan peretasan ke dalam sistemnya, saya akan ngincer ke orangnya dulu nih. Nah, orangnya ini yang kemungkinan kan ada orang yang aware, ada yang enggak gitu. Nah, akhirnya kalau orang-orang yang nggak aware itu, kita bisa dapat informasinya dari situ. Bahkan banyak kasus, kayak kasusnya Tony itu sendiri juga em, dia nempel si apa login komputernya di dalam monitor, terus di foto diupload gitu sehingga tahu gitu kan. Itu juga banyak, atau mungkin colok USB sembarangan. Nah, itu juga bisa membuat ini ya cukup impact yang cukup gede gitu ya ke perusahaan, yang akhirnya merugi banyak gitu. Nah, di sini sendiri ada data breach, cost dari sebuah data breach gitu. Nah, menurut data di sini sebanyak 15% dari 4,45 miliar ini miliar USD, sebanyak 0% itu 5% selalu meningkat gitu selama 3 tahun. Tapi biayanya ini selalu meningkat. Nah, di dalam 51% sendiri organisasi udah mulai melakukan planning untuk eh, penerapan untuk security di perusahaan mereka gitu. Mulai dari mungkin pencegahan mulai dari instant response sampai planning sampai employee training itu sebanyak 51% ternyata udah
perusahaan sudah mulai aware. Dan juga eh, sebanyak 1,76 miliar USD itu organisasi ini cukup cukup menyimpan cukup banyak dengan menggunakan sebuah tool security. Dan kalau sekarang itu mulai tren AI, jadi banyak tool security yang sudah akhirnya mengintegrasikan dengan AI. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang tipe-tipe dari data security. Sama seperti tadi, data security itu untuk melakukan apa ya? Melakukan sebuah tindakan untuk menjadi sebuah data secure itu kita harus melakukan 4 hal, yaitu data encryption, erasure, masking, sama resilience. Nah, untuk satu tadi udah saya jelasin tentang enkripsi gitu. Jadi enkripsi itu menggunakan sebuah algoritma yang nantinya ditransform ke teks normal menjadi sebuah unreadable format gitu. Jadi formatnya nggak bisa kita baca secara mentah gitu. Nah, nanti dari encryption ini kita bisa membaca, hanya bisa dibaca oleh orang yang memiliki kunci deskriptornya gitu. Seperti itu. Untuk penghapusan data sendiri itu biasanya ada beberapa perusahaan yang emang strict banget untuk melakukan penghapusan data gitu. Itu juga kalau kita terapin juga oke, tapi di beberapa perusahaan luar itu sudah mulai melakukan penghapusan data. Nah, untuk data masking sendiri itu kita pastikan sampai ketika kita membuat sebuah uh, training data gitu ya, itu kita pastikan semua data-data sensitif atau um, kita bisa masking gitu ya data-data sensitif yang nantinya uh, terutama di bagian PII itu personally identifiable information, itu nanti kita bisa akhirnya clean gitu, jadi datanya nggak mencakup semua data-data informasi yang bersifat private. Untuk resiliensi sendiri itu resilience itu tergantung dari bagaimana organisasi kita itu bangkit dari sebuah failure gitu. Jadi ketika seumpama ada breach, itu bagaimana cara kita melakukan penanganannya seperti itu. Jadi kalau keempat faktor ini sudah kita terapin tentang enkripsi, erasure, masking, dan resilience, itu kita enggak selangkah lebih aman gitu. Nah, di sini um, ketika kita membicarakan tentang security ya, itu it's not if but when gitu. Jadi kita jangan berpikir kalau kayak gini gimana ya, tapi kapan nih kalau kita nggak nerapin ini bakal kejadian seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah dari data security itu terlalu berat untuk kita handle ya? Jawabannya mungkin, mungkin berat, mungkin enggak gitu. Nah, di sini jadi data security itu ada solusi untuk melakukan em, kita pengamanan data gitu ya. Di sini saya nggak mau sebutkan toolsnya apa karena karena saya nggak bakal promosi di toolsnya apa, tapi paling nggak teman-teman nanti kalau mencari sebuah aplikasi itu ada beberapa 4 faktor yang perlu dipertimbangkan. Gitu. Aplikasinya banyak, teman-teman bisa em, mau yang berbayar ataupun yang sifatnya open source itu juga banyak. Tapi paling nggak ketika kita memilih sebuah aplikasi itu tepat gitu. Dan akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa 4 kategori ini yang cukup oke untuk kita jadikan acuan ketika kita memilih sebuah aplikasi. Gitu. Yang pertama, aplikasinya kita paling nggak ada data discovery dan classification tools. Gitu. Jadi bagaimana kita nanti aplikasi ini akan melakukan scanning, juga melakukan indexing gitu ya, dari berbagai data atau repository, termasuk database, file server, terus mungkin cloud storage, juga sebuah point untuk meng-create sebuah inventory semua data aset gitu. Nah, yang kedua, data and file activity monitoring. Ini cukup penting ya, karena kita kadang nggak bisa memonitor ketika mungkin ada data yang dari insider yang menghapus data atau mengupdate data
ataupun ada beberapa langkah yang mencurigakan gitu ketika kita menambahkan file di dalam server atau ini, jadi kita um, bisa melakukan pemantauan gitu terhadap semua data yang masuk dan keluar ke dalam sistem kita. Nah, selanjutnya ada vulnerability assessment dan risk analysis tools gitu. Di sini vulnerability assessment dan risk analysis akan saya jelaskan di next-nya. Juga bagaimana cara kita untuk menghitung sebuah risk analysis seperti itu. Dan juga automate compliance reporting gitu. Ya, akan saya jelaskan tentang data recovery, data and file activity monitoring gitu ya. Nah, jadi si data and file activity monitoring ini kita melakukan tracking terhadap interaksi terhadap data gitu ya atau file yang terjadi dalam sistem. Nah, ini banyak teman-teman. Ini banyak juga kita bisa fungsikan sebagai mungkin dalam satu organisasi ada beberapa aset komputer gitu ya. Aset komputer itu nanti yang kita bisa letakkan monitoring dalam komputer-komputer tersebut. Contoh mungkin eh, si operator komputer tersebut tuh nggak sengaja download file gitu. Dan ternyata file itu terdapat virus. Nah, semua datanya ini bisa kita gabungin juga menjadi monitoring, juga menjadi sebuah sifatnya active response gitu. Ketika ada virus yang masuk, kita bisa langsung melakukan karantina atau sampai ke melakukan penghapusan dari data yang tadi download gitu. Nah, ini tujuannya dari activity monitoring itu kita menargetkan sebuah visibility ya dari bagaimana data itu diakses, terus dimodifikasi atau ditransfer sampai digunakan di dalam sebuah life cycle dari data tersebut difungsikan gitu. Nah, juga di sini dengan adanya kita melakukan monitoring data sendiri itu nantinya kita bisa mendeteksi ya behavior yang nggak normal yang tidak diberikan akses, yang tidak memiliki akses gitu terhadap si data atau file yang ada di dalam komputer tersebut gitu. Nah, ini juga bisa mengidentifikasi potensial security breach juga sampai kita memastikan nih kalau dalam aset digital kita itu sudah comply dengan regulasi-regulasi yang sudah ditentukan gitu. Nah, selanjutnya kita tentang vulnerability assessment dan risk analysis tools. Ini cukup banyak, teman-teman. Jadi ada beberapa tools yang memang kita bisa install di dalam ke dalam OS kita, terus nanti membiarkan si aplikasi itu melakukan assessment sendiri gitu ke dalam sistem yang kita buat. Gitu. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya nanti kita bisa memberikan, bisa mengetahui gitu potensial kelemahan dan juga risk yang ada di dalam organisasi. Jadi tools ini secara sistematis ya melakukan scanning dan juga menganalisis banyak komponen yang nantinya dari banyak komponen itu bisa jadi sebuah jaringan, server atau database dan juga mungkin beraplikasi apa application software gitu ya dan juga melakukan pinpoint terhadap vulnerabilities yang bisa dieksploit oleh seorang attacker gitu. Nah, risk analysis sendiri ini teman-teman kita bisa melakukan apa ya secara software itu juga sudah ada. Tapi mungkin teman-teman pengen tahu nih bagaimana cara di software tersebut melakukan perhitungan terhadap sebuah risk analysis yang nantinya yang kita tahu angka-angkanya gitu. Nah, pada umumnya perhitungan perhitungan risk analysis itu kita menggunakan annualized loss expectancy atau ALI dan juga ARO gitu. Nah, jadinya kalau ALI sendiri itu kita bisa menentukan ya potensial kerugian uang itu yang diasosiasikan dengan um, risk dalam waktu 1 tahun itu seberapa dan juga likelihood-nya atau di IRO itu risk yang akan mungkin muncul di beberapa tahun gitu. Nah, di risk analysis sendiri itu ada dua kategori ya, yaitu kita bisa melakukan risk analysis yang bersifat kuantitatif dan juga kualitatif gitu. Seperti itu. Kalau kuantitatif kita bisa memproses uh, kita bisa
melakukan assigning ke numerical values dan melakukan kalkulasi di situ. Atau kalau kualitatif itu kita bisa melakukan assessment dari kemungkinan munculnya dan potensi yang akan ada gitu ketika kita melakukan sebuah risk analysis. Nah, ini untuk perhitungannya. Kalau seumpama kita ingin mencari sebuah ALI, kita harus menghitung SLI-nya dulu nih. SLI-nya adalah AV dikali IF gitu ya. Jadi asset value dikali dengan exposure vector gitu. Nah, di sini asset value-nya seumpama eh, bisa juga direct and indirect cost ya. Jadi seumpama ada cost replacement dan juga labor itu tersendiri juga bisa dimasukkan, dan juga persentase dari aset yang kemungkinan kemungkinan loss ketika risk ini muncul gitu. Jadi kalau di sini kalau saya terangkan di angka, SLI ini sebagai yang mau kita dapetin value-nya. Untuk itu ada FV, asset value-nya kita semua tentukan ya ada $100 dikali 0,66%. Gitu. Sehingga kita dapat SLI 66.000. Selanjutnya kita bisa menghitung ALI-nya sendiri. Jadi kita bisa cek di ARO-nya. Jadi ARO-nya kita probabilitas risk ini bisa uh, terjadi impact dia dalam 1 tahun, dan juga ini bisa secara statistik itu data juga bisa ngebantu gitu untuk kita memberi atau mengetahui tentang ARO yang akan kita hitung. Nah, jadi secara singkat, kalau ALE kita mau mencari annualized loss expectation, itu kita bisa kalikan SLI dan juga ARO-nya. Gitu. Kalau di sini ada, saya kasih contoh tentang DDoS attack di sebuah web server gitu ya. Nah, seumpama web server ini uh, besarnya 100.000 USD, itu sudah termasuk direct dan indirect cost, dan juga exposure factor yang 6%. Nah, dan kemungkinan nih DDoS attack bisa muncul rata-rata 4 kali dalam setahun gitu ya. Nah, akhirnya kita hitung di sini ILI-nya 66.000 dikali 4. Nah, akhirnya kita dapat value dari $24.000. Gitu. Jadi kita bisa melakukan personalisasi sendiri gitu ketika nantinya ada sebuah insiden seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang compliance reporting ini juga cukup penting. Jadi kalau di sini saya munculkan tentang bagaimana kita berusaha comply dengan beberapa regulasi yang ada gitu. Contoh di sini ada GDPR, ada HIPAA, ada NIST, itu nanti kita bisa melakukan pengukuran gitu, pengukuran bagaimana tingkat compliance kita itu terhadap regulasi-regulasi yang ada. Jadi compliance reporting ini kita bisa gunakan untuk melakukan generating ya, aggregating juga sampai submitting compliance related gitu. Nah, di sini juga akhirnya tools ini melakukan otomasi nih, sebuah otomasi dari berbagai macam task yang nantinya data collection, terus analisis, documentation, sampai report generation itu bisa memastikan organisasi ini tetap comply gitu terhadap regulasi yang ada. Jadi ini nanti kita udah bisa dari reportnya itu kita bisa menghasilkan data yang relevan gitu ya terhadap regulasi, standar ataupun internal policies gitu. Nah, dengan kita melakukan otomasi compliance gitu ya, jadi organisasi ini lebih menghemat waktu gitu daripada kita melakukan secara manual. Itu bisa juga menghemat waktu dan juga resource ya, dan juga mengimprove keakuratan dan juga konsistensi data gitu. Karena keakuratan dan konsistensi itu juga termasuk salah satu komponen penting dalam laporan atau report. Seperti itu. Terus kita next. Oh, di sini ada case study-nya. Sepertinya Kak Yadi, untuk case study-nya mungkin bisa nanti ya. Halo, selamat malam Kak Yadi. Ya, halo Iya, Kak Ju. iya. Oke, kita Jadi mau case masuk ke study-nya ini, tadi ya. iya betul. Case study-nya bisa di skip dulu untuk nanti atau sekarang aja? Sekarang aja Kak. Jadi Oh gimana ya, kita mau discuss soal study case-nya?
Oke, ya boleh. Oke, Jadi cukup menjadi sebuah bahan omongan terkait tentang di tahun 2022 bagaimana Yahoo ini akhirnya mengetahui ketika seorang karyawannya itu memiliki atau curi gitu ya, memiliki data-data trade secrets yang dia bawa ketika dia pindah ke company lain gitu. Nah, di sini teman-teman, ini ada deskripsinya, yaitu research scientist atau namanya Kian Sang gitu. Nah, ini dia bekerja sebagai research scientist dia itu, yang di mana dia mencuri sebuah companies intellectual property yang diambil pada pada bulan Februari tahun 2020 gitu. Nah, berdasarkan klaimnya Yahoo nih, ini malicious insider ini kita dari Yahoo itu mencari siapa nih yang menjadi seorang malicious insider yang mencuri data-datanya si Yahoo itu dan memberikannya ke kompetitornya Yahoo gitu. Nah, dari insiden akhirnya si Seng ini ternyata menerima sebuah job ya yang akhirnya dia kasih nih data data research-nya dia ke kompetitor seperti itu. Ya jadinya cukup 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 berat ya buat Yahoo ya karena itu data-data itu kalau nggak salah sekitar 600.000 lebih datanya yang itu termasuk strategi plans juga bagaimana si Yahoo ini memberi advantage-nya ke trade desk gitu. Ya, oke studi malam ini sih Kak. oke. Kita mulai diskusinya kalau gitu ya, Kak Jo. Jadi Ya, buat teman-teman sekalian, kita akan mulai diskusi nih. Jadi format diskusi seperti apa? Jadi kita akan mulai dari beberapa step by step ya, fase dari topik ini yang nanti akan saya angkat. Terus nanti teman-teman saya akan ajak untuk sharing gitu ya di chat Zoom seperti itu. Oke, dari tadi yang Kak Jo sudah ceritakan mengenai case study dari data leak di Yahoo. Ini masih saya ingat banget. Ini tahun 2022 ya. Tapi sebenarnya Yahoo udah lebih lebih lama nggak sih Kak sebenarnya case data leak itu? iya, banyak Kan beberapa Yahoo pernah bangkrut ya kalau nggak salah. iya betul. Ada beberapa emang insiden. Nah, ini yang paling terbaru nih untuk yang tahun Oh ini yang paling 2020. terdunia. Ya. Oke, berarti dia beberapa kali data leak ya. Oke. Jadi fase pertama atau topik pertama yang ingin kita diskusikan dari topik case tadi tentang Yahoo ini adalah mengenai konsekuensi. Nah, jadi mari kita diskus bareng-bareng dari topik data lake Yahoo ini. Menurut teman-teman rekan-rekan profesional muda malam hari ini, kira-kira konsekuensi apa yang akan terjadi pada perusahaan Yahoo dari terjadinya insiden peretasan data konsumen yang terjadi di Februari 2022 ini di Yahoo seperti itu. Nah, saya akan bacakan ulang. Menurut rekan-rekan profesional sekalian, kira-kira konsekuensi apa yang akan dihadapi oleh perusahaan Yahoo dari terjadinya insiden data leak di bulan Februari 2022 ini dengan case di mana data yang di leak ini meliputi intellectual property juga ya kayak. Jadi tidak cuma data konsumen ya. Iya, Benar ya? betul. Betul ya? Oke, kita define ya berarti yang di leak ini adalah uh, oh source code-nya yang di leak ya. Wow, ini gila banget sih. Iya, betul. Source code-nya dan gila sih, gila sih. Oke, nah kira-kira menurut teman-teman nih, ketika source code gitu ya, sebuah nyawa dari sebuah perusahaan digital ini dibocorkan seperti itu, menurut teman-teman apa konsekuensi yang akan terjadi pada perusahaan tersebut? Silakan teman-teman boleh chat di kolom chatku, kira-kira apa yang akan terjadi. Terus eh, teman-teman kalau misalnya ada yang ingin raising up untuk berbicara gitu ya, saya akan berikan kesempatan untuk sharing. So, menurut teman-teman, opini teman-teman tentang konsekuensi apa yang akan terjadi. Oke, kita tunggu ya Kak Jo ini. Kita sambil Iya. santai aja ya teman-teman. Ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Di sini bukan ujian. Jadi kita nggak menguji teman-teman.
Tapi kita ingin mencari tahu aja menurut teman-teman seperti apa. Oke, ada Kak Taufik nih ingin sharing opininya. Boleh. Saya menghormati sekali keberaniannya dari Kak Taufik. Oke, silakan Kak, sudah saya kasih kesempatan untuk menyalakan mic-nya. Halo Ya, Kak terima Taufik. kasih. Nah, ini sesi curhat lah pokoknya. Karena sebenarnya Oh, data leak itu kan kebetulan ini Yahoo ya. Tapi pada betul, dasarnya bisa terjadi kepada siapa saja gitu. betul. Nah, dan kalau menurut saya sih yang pertama memang reputasi ya. Artinya ada kondisi dianggap Yahoo ini udah nggak aman karena ya, ya dia bocor. Kedua, karena ini source code ya itu kan sangat sensitif ya. Jadi vulnerability-nya bisa katalah kalau misalnya ada celah keamanan atau apa, source code-nya itu kan bisa dipelajari orang lain tuh, yang mungkin bisa jadi itu sifatnya konfidensial. Ya, yang pasti implikasinya kerugian bisnis. Kesan saya sih seperti itu, yang dampaknya mungkin severity-nya bisa dari mulai biasa saja sampai yang mungkin berdampak ya bisa dikatakan bangkrut atau apalah gitu ya, atau mungkin dapat tuntutan dari pihak ketiga atau tuntutan dari mana gitu ya, karena ada hal yang sifatnya bisa jadi data rahasia semacam itu benar, saya mohon saran. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Taufik. Terima kasih atas opininya ya. Ini saya coba summary dari apa namanya opini yang di-share oleh Kak Taufik. Jadi benar sekali ya Kak, jadi ketika terjadi peretasan data tentunya buat bisnis rekan-rekan profesional semuanya, baik perusahaan rekan maupun bisnis yang saat ini dikelola rekan-rekan sekalian, hilangnya trust akan menjadi the biggest challenge untuk kita semua karena membangun brand, membangun kepercayaan publik itu tidak bisa dibangun satu hari ya. Dan menghilangkannya itu bisa kurang dari satu hari. I mean like ada orang viralin isu di internet aja tuh it takes less than a day untuk bisa viral seperti itu. Apalagi untuk case sebesar ini leak-nya itu sangat esensial ya. Source code memang hilangnya kepercayaan publik itu bisa jadi sangat damaging seperti itu ya. Nah, yang kedua apa namanya? Source code yang leak akan bisa dipelajari orang lain dan ini potensi untuk kerugian bisnis sangat besar. Dari mulai di copy seperti itu ya, dari mulai dibuat apa namanya? Source code serupa bisa dibangun untuk jadi produk serupa yang nanti tentunya akan jadi kompetitor terus juga apa namanya karena source code itu blueprintnya jaringan ya sorry source code itu blueprintnya dari sistem ya ya kayak bener ya Ya. otomatis kalau misalnya itu leak ya itu sama aja ngasih peta ya kalau ibaratnya kita main RPG ini Dragon Quest gitu ya itu kayak ngasih peta dungeon sih yang sebelumnya dungeonnya itu masih blank hitam semua ini dungeonnya langsung kebuka jadi kayak kita tahu peta bosnya di mana atau gudang harta karun di mana tanpa harus ngelewatin main boss lagi gitu, harus ngelewatin FVP. Terus yang ketiga tentunya dari itu semua akan berimpact ke kerugian bisnis yang sangat besar, baik itu dari tuntutan klien, tuntutan konsumen, yang akhirnya bisa mengakibatkan kebangkrutan seperti itu. Nah, ada konsekuensi lain mungkin yang bisa dipikirkan oleh ataupun dipertimbangkan oleh rekan profesional sekalian, misalnya kita masih open to discuss nih ya. Kita masih bicara konsekuensi dulu nih. Ada the other consequences beside trust and business operational, kerugian bisnis operasional. Oke, sepertinya mungkin overall itu ya bisa kita fokuskan ya, Kak Jo ya. Atau menurut Kak Jo gimana nih Kak Jo? Dari yang tadi di-share Kak Taufik dan yang saya sudah resum, apakah kemungkinan ada lagi nih konsekuensi lainnya Kak Jo ketika terjadi peretasan seperti ini? Iya, sebenarnya setuju ya sama uh, dari Kak Taufik sendiri. Konsekuensinya itu emang yang paling penting itu tentang reputasi ya. Reputasi itu hal yang sudah dibangun bertahun-tahun, akhirnya reputasinya hilang dalam hitungan ya mungkin hari karena mungkin dari perusahaan sendiri itu tidak menerapkan policy yang cukup oke gitu untuk namanya AI monitoring seperti itu. Yang nantinya jadinya jadi damage-nya gede sih di perusahaan. Reputasi terutama ya yang udah dibangun bertahun-tahun akhirnya hilang gitu aja.
gitu. Oke. Terus untuk kerugian bisnis tentunya nggak akan kita pungkiri ya kayak semua Iya, peretasan data tentunya akan berimpact ke kerugian bisnis, baik itu minor maupun major dan hari ini maupun besok ya. Jadi kayak di Indo tidak semua peretasan akan dapat direct impact hari itu juga. Misalnya kayak tidak langsung akhirnya apa namanya misalnya data keuangan atau segala macamnya diretas atau dicuri, cuma tentunya akan ada konsekuensi bisnis maupun konsekuensi material yang akan dirasakan oleh perusahaan. Jadi memang investasi di cyber security ini sangat penting sekali ya, Kak Ajo ya, dan rekan-rekan perusahaan sekalian setuju mungkin ya. Oke, kita masuk ke topik yang kedua ini, apa namanya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi, untuk konsekuensi sudah. Nah, kira-kira menurut rekan-rekan profesional sekalian, apa nih solusi yang bisa ditawarkan seperti itu ya untuk menyelesaikan problem yang telah terjadi di Yahoo ini, yaitu adanya peretasan ya. Alleged itu berarti kecurigaan nih sebenarnya eh, yang mengarah ke Kian Sang seperti itu ya. Kira-kira apa solusi yang bisa di-offer untuk solving problem ini gitu ya. Nah, ini solving ini juga solution bisa dari sudut pandang direct solution, misalnya untuk si problem ini secara langsung ya. Jadi ibaratnya kalau kita nyebutnya itu incident handling bukan ya, Kak Jo ya? iya betul. Incident handling maupun secara tidak langsung. Jadi misalnya kalau kita, saya di Markom itu kita punya satu apa namanya satu tugas gitu ya. Kita punya namanya PR handling atau PR crisis handling seperti itu yang mungkin itu tidak secara langsung menyelesaikan insiden handlingnya, tapi kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan apa namanya keramaian yang terjadi akibat problem yang muncul ini. Nah, silakan nih teman-teman dari berbagai macam latar belakang. Saya yakin di Zoom kita pada malam hari ini tidak hanya yang latar belakangnya dari cyber security aja ya. Mungkin ada yang dari latar belakang bisnis atau sosial seperti saya. Kebetulan juga saya bukan latar belakang teknis ya, jadi kalau disuruh mengamankan data secara teknis sih mungkin Kajo nih ahlinya nih. Cuma kalau untuk mengamankan hati mungkin saya juga nggak bisa sih. Oke, siapa nih yang mau ngasih opini nih mengenai solusinya? Bisa dari teknis ataupun non teknis, direct ataupun non direct, indirect gitu ya. Jadi silakan apapun solusinya bisa kita diskusikan di sini. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Silakan ini ajang untuk diskusi ya teman-teman. Karena yang hadir di sini adalah mayoritas profesional bisnis muda, jadi saya yakin pasti memiliki opini maupun gagasan yang cerdas ataupun unik ya mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oke, dengan nih. Atau boleh di chat aja, misalnya nggak mau open mic juga ya aman di sini mas. Siapa nih yang mau ngomong? Ada Kak Rizky. Silakan Kak Rizky, saya nyalakan mic-nya. Halo, selamat malam rekan-rekan. Halo, selamat juga Kak Rizky. Boleh kenalan dulu mungkin Kak. Tadi saya lupa ya Kak Taufik, tapi udah kenalan ya di awal. Kak Rizky dari Oh, mana? Asalnya nama, dari perusahaan mana? oh, nama saya Rizky. Saya dari salah satu instansi pemerintah di DKI Jakarta. Ini sih pandangan pribadi, ya, mohon maaf kalau kurang berkenan. Kalau dilihat dari studi si Yahoo ini, dia menuduh atau menunjuk bahwa salah satu oknum karyawannya yang menyebarkan source code begitu ya. Kemudian source code-nya itu bisa nyampe ke kompetitornya bisnisnya begitu barangkali. Sebelum jauh-jauh ke sana, yang saya pikirkan adalah, mosok sih sekelasnya segede Yahoo gitu, dia tidak punya atau si Yahoo itu tidak menerapkan apa tuh namanya standar ISO. ISO apa sih itu yang perihal Keamanan data ya? ISMS itu apa? 27001 ya? Saya lupa Iya lah itu. betul. Ada Masa sih original 1 sama sekelas Yahoo 28. tidak menerapkan standar ISO 27001. Kemudian di dalam standar itu juga kan banyak tuh klausul atau pakem-pakem yang harus dipatuhi begitu. Nah, saya pikir kalau misalkan mereka udah mematuhi atau comply terhadap pakemnya atau standarnya si ISO 27001 tadi, saya rasa harusnya hal-hal
seperti kebocoran dari si mantan saintisnya Yahoo ini bisa diantisipasi. Saya rasa itu sih. Demikian. Oke, terima kasih Kak Rizky atas opini solusinya ya Kak ya. Jadi kalau saya bisa recap dari apa yang disampaikan Kak Rizky, ini semua mungkin harus kita cek lagi dari proses investigasinya ya Kak ya. Kalau saya nangkepnya juga sih sebenarnya karena dia data minim ya, dari info yang di-share ini gitu. Saya juga belum mengelaborasi dan riset lebih dalam. Cuman tentunya kemunculan nama ini juga melewati proses investigasi ya, Kak Jo ya. Yang kita juga kurang paham bagaimana proses investigasinya, apakah terbuka atau tidak. Cuman benar seperti yang dibilang sama Kak Rizky, tentunya ketika ini terjadi seperti itu ya, memang akhirnya bisa ada pemikiran seperti itu juga di mana Yahoo harusnya berbenah diri, bagaimana akhirnya bisa sistem di dalamnya bocor, berarti penerapan keamanan datanya minim, seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, terkadang untuk, apa namanya, kasus seperti ini, apalagi untuk korporasi yang sangat besar, kita harus menanganinya dari dua arah ya, tim teknis dari arah yang teknis, memang berarti menyelidiki di mana celah kebocorannya, namun tim PR juga harus bisa menangani kepanikan publik ataupun kritik publik mengenai kinerja dari perusahaan kita sendiri. Karena tentunya announcement ataupun upaya kita untuk mempublikasi ini mungkin untuk apa namanya make sure bahwa upaya legal dilakukan itu justru bisa jadi bumerang ke publik di mana akhirnya publik mengetahui bahwa terjadi kebocoran data. Tapi untuk kasus sebesar ini sih seperti memang sulit untuk disembunyikan ya bahwa terjadi kebocoran data selevel sebesar ini tuh menyembunyikannya mungkin sangat sulit ya karena pasti akan begitu begitu orang tahu tuh pasti akan langsung di blow up seperti itu ya kalau saya nangkapnya Kak Jo ya. Kalau mungkin Ya, hanya perusahaan software house di Yogyakarta aja sih bocor data atau source code-nya bocor mungkin belum tentu masuk media nasional. Tapi untuk perusahaan Yahoo kelas internasional di mana dulu zaman saya SMA ini wah semua pakai Yahoo. Itu Google belum umum ya. Rocket Mail saya ingat banget dulu itu sama Rocket Mail. Jadi ya memang ini seperti yang Rizky bilang harus berkaca juga ke internal Yahoo. Oke, ada lagi mungkin yang sebelum kita dengar opini Kajo untuk solusinya, saya masih membuka kesempatan buat anak profesional muda sekalian yang masih ingin sharing opininya nih. Kalau tadi Rika Rizky sharing mengenai sertifikasinya harus dicek lagi pada pengaplikasiannya. Mungkin dari kakak-kakak atau rekan-rekan profesional lainnya ingin berbagi nih atau mungkin punya pengalaman sejenis dan itu baik dalam handlingnya juga boleh nih sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman juga tentunya rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang ingin sharing boleh di chat tentunya ya. Sekali lagi boleh di chat, boleh untuk raise up hand, nanti saya akan kasih kesempatan untuk open mic. Oke, saya tunggu masih. Jika ada, ya sepertinya tidak. Oke, kalau gitu kalau tidak, oke ada pertanyaan dari Karaden. Itu termasuk dengan sistemnya yang diperkuat. Oke, mungkin sekalian kita risam ya di Kajo nih. Gimana nih Kajo? Berarti solusinya apa? Gimana nih? iya. Sebetulnya untuk tadi yang disampaikan oleh Kak Rizky tadi ya, itu sudah cukup tepat. Bagaimana sebuah perusahaan gede itu pastinya mereka sudah comply dengan beberapa sertifikasi ISO ya. Mungkin dari 2701 sampai 2801 juga 2001, 2001 itu udah harusnya udah comply itu tentang bagaimana sebuah security itu diolah di dalam perusahaan tersebut sampai ke 2801 itu tentang supply chain gitu. Bagaimana nanti kita menentukan clearance dari sebuah supply chain itu tingkatannya apa aja seperti itu. Nah, kalau saya sendiri untuk apa kalau saya dapat apa ya dapat kesempatan ya untuk melaksanakan solusi itu. Jadi solusi yang pertama bakal saya sampaikan itu yaitu tentang sebuah employee monitoring gitu ya. Jadi bagaimana um, sebuah orang orang yang mengakses data tersebut itu kita melakukan login gitu. Jadi kita tahu datanya yang
ditambahkan apa yang mungkin diambil atau dihapus gitu. Contoh kalau di sini kita bisa mundur lagi ke nah ke dalam data dan file activity monitoring gitu. Terus di sini juga kita bisa melihat nih kalau umpamanya teman-teman mungkin agak kecilan gambarnya, tapi di sini ada tulisannya bagaimana sebuah kita mengetahui bagaimana file itu ditambahkan atau integrity checksum-nya dirubah gitu. Atau mungkin sampai dihapus gitu. Terus juga saya akan kedua saya akan menerapkan tentang real time alerts untuk user activity-nya. Dan yang paling penting teman-teman yaitu tentang privilege access management. Jadi mungkin simpel aja, simpel kita memakai Google Workspace ya. Ada Docs, ada spreadsheets, ada slides gitu. Nah, kita bisa mengatur nih, jangan langsung ditambahkan ke semua, tapi kita bisa atur orang-orang yang bisa mengakses itu siapa saja, seperti itu. Mungkin dari hal kecil itu nanti yang menimbulkan sebuah apa ya, sebuah culture di mana kita hanya bisa memberikan informasi ke orang yang memang benar-benar boleh mengakses informasi tersebut, gitu. Itu termasuk dengan sistem yang diperkuat, Mas. Ya, harusnya sistemnya juga diperkuat juga selaras dengan orang-orangnya gitu. Jadi kalau kita sistemnya udah bagus, sudah oke, tapi orang-orangnya juga agak rentan gitu ya, ketika ada social engineering itu juga sama aja. Jadi kita harus berlakukan dua-duanya. Jadi makanya mungkin sekarang udah cukup umum ada tentang cyber security awareness seperti itu training. Itu yang emang dibutuhkan untuk memperkuat dari manusianya gitu atau operatornya gitu. Tapi kalau di Indonesia emang sepenting itu kan ada security. Iya, dengan adanya ini ya PDP ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu Indonesia sudah mulai mengarah ke perlindungan data. Mungkin belum yang terbaik, seperti kalau umpamanya kita capai acuan itu kita bandingkan dengan Filipina gitu. Filipina itu udah oke banget untuk PDP-nya, itu juga cukup oke. Atau mungkin kita belum sejauh nih di Eropa, tapi ini udah cukup langkah cukup bagus ya untuk melindungi pengguna-pengguna di media sosial gitu atau mungkin data pribadi yang nantinya diupload di dalam sebuah cloud gitu. Gitu. Dan itu udah cukup oke karena peraturannya mencakup semua data yang mencakup data pribadi WNI itu harus servernya harus ada paling nggak server ada di sini gitu yang mengelola kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita harus ya langkah yang bagus sih. Meskipun belum cukup terlihat, tapi udah ada langkah-langkah dalam bentuk undang-undang ya. Oke, jadi ngomongin server ini, saya keinget kemarin ya, kasus pemilu ya. Pemilu juga ada indikasi kalau server di Singapura kan ya. Kemarin pakai Alibaba. Cuman itu juga masih kontradiksi sih ya, mengenai posisi server. Tapi udah, jangan bahas ke sini, nanti kemana-mana diskusinya. Oke, terima kasih atas penjelasan case tadinya ya Kak Jo. Ini ada Kak Aditya Himawan yang bertanya juga. Nanti kita bahas di sesi C ini ya Kak Aditya ya. Oke, terima kasih atas case tadi. Kita akan masuk ke sesi konsultasi dulu nih gitu ya. Kak Jo bisa rehat sebentar. Saya ingin memanggil Kak Dimas nih. Halo Kak Dimas. Selamat malam, Mas Yadi. Halo malam Kak Dimas. Bisa on cam. Oh sudah on Malam, cam. Kak Yadi. Malam Kak Dimas. Oke, terima kasih Kak Dimas sudah hadir pada malam hari ini. Rekan-rekan profesional muda sekalian, izinkan saya memperkenalkan Kak Dimas ya. Di Kak Dimas ini adalah business development dari Expert Corporation. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak teman-teman ya untuk mendengarkan sesi sharing nih dari Kak Dimas yang akan sharing tentang apa sih yang bisa dibantu oleh Expert Corporation untuk membantu perusahaan rekan-rekan sekalian untuk mengamankan datanya, untuk meningkatkan awareness mengenai keamanan datanya juga nih, di perusahaan masing-masing. Oke, silakan Kak Dimas untuk berbagi. Saya akan membantu untuk sharingnya ya. Oke. Terima kasih, Kak Yadi. Selamat malam semuanya. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih, Kak Jo tadi udah sempat sharing banyak. Tadi saya sempat baca beberapa hal
dari case study-nya juga, terus ada respon dari Kak Taufik. Oke, solusinya adalah hubungi Kak Jo. Could be bisa jadi salah satu solusi juga, di mana ini juga menjadi salah satu program kita ke depannya gitu. Jadi sebagaimana yang tadi dijelaskan dari Kak Yadi, Expert for Corporation atau saat ini teman-teman S Corp, di mana kita memang platform kita memprovide untuk training untuk korporasi gitu ya. Jadi memang tujuannya adalah membantu digitalisasi company. Berawal dari situ, namun kemudian seiring berkembangnya situasi gitu ya, banyak company yang akhirnya mendatangi kami untuk request training yang lebih advance, salah satunya adalah cyber security, kemudian sampai dengan AI seperti itu. Kak Yeri mungkin dibantu untuk next slide-nya. Nah, ini salah satunya kemarin ada dari Politeknik Negeri Semarang. Ini ada yang dari Semarang juga kah? Kira-kira boleh RSN kalau ada yang dari Semarang atau dari Jawa Tengah? Ada nggak kira-kira yang dari Semarang? Ini mungkin kalau misalnya ada yang dari Semarang, ini salah satu recap kita kemarin dengan Politeknik Negeri Semarang, di mana kita memberikan training khususnya di bidang cyber security gitu ya. Dan ini menjadi salah satu program juga di Semarang. Pada akhirnya training ini bukan hanya untuk pelatihan cyber security, tapi memang lebih jauh lagi ke depannya Politeknik Negeri Semarang ini memiliki tujuan untuk membangun cyber security army-nya mereka sendiri, dan kemudian bisa nanti ke depannya membuat produk untuk cyber security-nya sendiri. Jadi melihat tadi mungkin menjawab dari Kak Raden gitu ya, sepenting itukah cyber security di Indonesia? Mungkin bisa kita jawab mulai per hari ini atau mungkin beberapa waktu belakang ini dan ke depannya akan sangat penting gitu. Karena seiring berkembangnya teknologi gitu ya, semua hal akan mencakup teknologi. Jadi cyber security is part of hal yang krusial gitu ya untuk perusahaan seperti itu. Oke, next slide Kak, coba. Nah, ini ada ini adalah beberapa contoh dokumentasi gitu ya dari beberapa proyek kita. Mungkin boleh teman-teman lihat dulu. Pagi ini kita Politeknik Negeri Semarang sedang melaksanakan pelatihan tentang cyber security yang bekerjasama dengan Expert. Harapan saya tentunya agar semua sistem yang ada di Politeknik aman dari hacker, dan itu pasti akan berkembang terus sehingga kita juga akan meningkatkan keamanan. Baiklah. Oke, terus terang ini pelatihan yang sangat menarik buat saya khususnya. Jadi semua yang saya bayangkan itu bisa terjawab di sini tadi seperti itu. Jadi pemateri bukan cukup sangat menguasai yang disampaikan, kita memberikan studi kasus, beliau bisa menjelaskan dan beliau bisa memecahkan dan dia mengasih solusi apa-apa lagi yang perlu kita lakukan untuk mencegah hal itu terulang kembali semacam itu. Oke, mungkin sedikit membedah gitu ya. Kalau dari yang membedakan training yang ada di X-Corp dengan mungkin teman-teman mungkin sempat ikutan online training, mungkin workshop seperti itu. Kalau X-Corp yang kita sajikan adalah release. Jadi biasanya company akan datang ke kita dengan persoalan yang mungkin sudah dihadapi, ataukah mungkin pernah ada hack di server mereka, di web mereka, atau mungkin di beberapa data mereka. Terus kemudian dari situ kita gali lebih lanjut, pada akhirnya kita provide training untuk bagaimana melakukan insiden handling, terus kemudian bagaimana ke depannya melakukan penguatan dari sisi security di cyber security-nya. Jadi bukan hanya pelatihan tentang apa sih cyber security, tapi real case tentang apa-apa saja yang dibutuhkan dari company. Jadi nanti kalau misal teman-teman di sini, rekan-rekan di sini memang ada persoalan gitu ya di bidang atau mungkin pernah mengalami hacking atau mungkin hal-hal yang terkait dengan serangan cyber gitu, nah bisa juga di reach out di kita seperti itu. Nanti kita memang ada
sharing session, one-on-one sharing session, dan itu kita terbuka untuk itu dan itu free. Jadi itu mungkin bisa next, Mas. Oke, ini salah satunya ada beberapa klien juga yang bisa kita sampaikan. Ya adalah salah satunya PLN gitu ya. Kalau mungkin dari awal tadi kita bahas tentang cyber security nih. Oh jadi Escort cuma fokusnya di IT aja. Tidak, jadi kita juga memprovide training mulai dari yang paling basic Microsoft Word gitu ya. Ini salah satunya untuk PLN untuk HQ-nya. Kita membantu mereka untuk bisa karyawan mereka untuk bisa lebih advance lagi dalam melakukan administratif di perusahaan seperti itu dengan berbagai macam skema yang sudah diskusikan. Nah, yang mungkin bisa teman-teman baca juga di layar gitu ya. Kita mulai dari fundamental word seperti apa sampai dengan praktik mengetik seperti apa yang hasilnya memang untuk efisiensi kinerja dari perusahaan seperti itu. Selain itu kita juga ada mungkin next slide, Mas. Kita juga ada salah satunya ada Pluri juga. Jadi bukan hanya words, jadi kita juga provide sampai dengan Internet of Things gitu ya. Jadi mungkin kalau misal teman-teman merasa Mas sebenarnya kalau company kita kita words udah basic, kita udah oke nih. Kalau di bisnis kita kita lebih ke IoT. Nah, kita juga bisa provide untuk training tersebut. Again, yang kita sampaikan adalah materi yang kita berikan ke company itu memang sangat goal oriented gitu ya. Jadi kita akan gali lebih dalam klien atau mungkin company itu problemnya seperti apa, dan juga kita akan hadirkan mentor-mentor yang sesuai dan juga harapan bisa solve problemnya seperti itu. Nah, untuk 2 training tersebut yang sempat kita dengarkan tadi itu adalah S-Class gitu. Yang membedakan S-Class dengan workshop yang lainnya sebagaimana yang sempat saya mention tadi, kalau S-Class kita memang analyze trainingnya akan seperti apa, terus kemudian materinya seperti apa, based on kebutuhan atau mungkin problem dimiliki dari perusahaan. Jadi ini memang sangat deep gitu ya, yang membedakan S-Class dengan produk kita yang lain. Mungkin X-Class sebelumnya kalau mungkin teman-teman pernah ikutan juga trainingnya. Jadi untuk S-Class ini memang sangat spesifik gitu. Mungkin ada komparasi kalau misal teman di sini mungkin ada yang sempat ikut X-Class gitu ya. Kalau X-Class kan pelatihan bersama workshop dengan expert mentor. Kalau di S-Class lebih advance lagi. Jadi bukan hanya workshop, tapi juga materi yang didiskusikan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau X-Class ini memang di kita gitu ya, kayak dia di kita X-Class memang ada jadwal rutinnya. Untuk rutinnya nanti mungkin teman-teman boleh follow di Instagram kita @scorp.id. Tapi untuk S-Class sendiri ini sangat fleksibel mengikuti kebutuhan perusahaan seperti itu. Karena S-Class adalah private training. Oke, mungkin Kak Edi ini aku izin untuk baca beberapa pertanyaan sekaligus ya. Jadi dari Kak Raden, oke, dari S-Corp sendiri apakah ada pelatihan tentang cyber security? Oke, ya ada. Jadi kalau di S-Class di S-Corp sendiri dalam waktu dekat gitu ya, salah satu S-Class yang kita provide adalah cyber security session gitu ya. Ini tentang information security awareness. Ini dilaksanakan dalam 2 hari. Untuk materinya tertara sebagaimana yang ada di screen gitu ya. Ada hari pertama ada pengenalan dari kesadaran. Jadi tidak perlu takut, Mas saya background cyber security nih atau saya nggak ada background karya kita nggak background web IT nih. Nah, tidak perlu takut karena kita memang mulai dari basic juga gitu. Jadi hari pertama mulai dari pengenalan, kemudian dasarnya seperti apa tentang cyber security, ancaman dan serangan seperti apa, terus kemudian praktik terbaiknya bagaimana sampai dengan kesadaran sosialnya. Baru di hari kedua kita akan mempelajari lebih lanjut lagi tentang keamanan jaringan, terus kemudian sampai dengan keamanan aplikasi, keamanan fisik,
pelaporan tanggapan dan uji penetrasi. Tapi again, kalau misal katakanlah, Mas, sepertinya materi ini terlalu mungkin basic atau mungkin kita perlu materi yang lebih advance. Nah, itu bisa langsung aja hubungi kontak tertera gitu ya. Nanti kita ada one-on-one free consultation gitu ya. Jadi nanti kita akan bedah sebenarnya perusahaannya situasinya seperti apa, kemudian kira-kira materi apa bisa kita provide, atau kemudian bagaimana cara kita men-solve mungkin kalau memang sudah ada problem yang sekarang ada di perusahaan gitu ya. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Hendrik nih, apakah ada sertifikat? Ya, kita provide sertifikat sebagaimana yang tadi sempat di-mention oleh Mas Kak Yadi gitu ya di awal, yang membedakan Edge Corp dengan yang lainnya, kita provide untuk sertifikat dari Edge Corp sendiri, atau mungkin nanti katakanlah dari company kita pengen nih ada sertifikasi khusus untuk menggandeng tertentu. Nah, kita juga open untuk hal tersebut. Jadi di one-on-one session nanti rekan-rekan bisa menyampaikan keluh kesah atau mungkin keinginan dari kebutuhan dari perusahaan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lanjut dari Kak Raden. Berarti bisa one-on-one juga untuk historical detail sama betul. Jadi di one-on-one session ini rekan-rekan bisa mungkin katakanlah untuk saat ini belum ada gitu ya, atau tapi mungkin dari HR atau mungkin dari teman-teman sebagai owner atau mungkin sebagai IT lead gitu ya, merasa timnya perlu ada awareness terkait dengan cyber security, atau mungkin kira-kira belum apapun gitu ya, atau mungkin pengen dibantu analisis gitu ya. Nah, itu kita sangat terbuka untuk itu. Jadi tidak hanya terpaku dengan program S-Class ini. Kalau misal teman-teman mungkin ada, Mas, kita ada beberapa tertentu nih yang perlu yang kita inginkan. Nah, itu bisa kita terbuka seperti itu. Oke, Mas Raden, ini kalau untuk reach out nanti bisa langsung scan ini nanti bisa screenshot dulu, mungkin kedepannya mau di-share ke grup kantor atau mungkin ke atasannya kalau misal mau konsultasi, ini boleh QR code-nya bisa di-share atau mungkin bisa save nomornya di 089 525 051 748, atau mungkin kalau misalnya bisa via link-nya juga wa.me/. Nomor yang tertera seperti itu. Atau mungkin kalau misal dikip dulu mau follow Instagram kita dulu, boleh di @expert4corporation atau LinkedIn di expert.id, atau mungkin teman-teman mau mempelajari lebih lanjut terkait dengan expert sistemnya seperti apa, bisa visit kita di corp.expert.id seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan tambahan. Kalau misal belum ada, oh ya ini menggunakan produk apa terkait pelatihan cyber untuk firewall-nya, apa seperti Cisco. Oke, untuk dari Kak Arya, untuk produk yang kita gunakan untuk pelatihan cyber ini, itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut dengan mentor gitu ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan dari company seperti itu. Saya kembalikan ke Syadi mungkin jika belum ada pertanyaan lagi. Terima kasih teman-teman. Kalau misal nanti ada pertanyaan lebih lanjut, feel free untuk bisa chat link di grup atau link di grup ya, atau mungkin di kolom chat seperti itu. Karena slot kita terbatas. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dimas atas Terima kasih penjelasannya. Mas Yadi. Oke, sama-sama Kak Dimas, terima kasih. Oke, mengenai tadi ya untuk pelatihan cyber security-nya seperti apa. Jadi tadi seperti yang Kak Dimas sampaikan, semua pelatihannya Expert for Corporation untuk yang S-Class itu sifatnya customized. Jadi nanti teman-teman bisa untuk menyampaikan gitu ya apa yang dibutuhkan ataupun current kondisi dan harapannya seperti apa, sehingga nanti di tim Expert Corporation itu nanti ketika teman-teman itu ingin membuat pelatihan, kita punya satu sesi yang namanya TNA atau Training Need Analysis. Nanti teman-teman itu akan bisa konsultasi ke konsultan training kita gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan sampaikan masalahnya apa, kebutuhannya apa. Nanti akan dibuatkan detail pelatihan
Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan info lebih detail dari tim bisnis developer kami. Terima kasih Kak Dimas. Nah, buat teman-teman nih yang pada malam hari ini sudah join, silakan untuk di-scan ya presensinya. Silakan untuk ikut presensi karena nanti untuk yang presensi pada malam hari ini akan mendapatkan kesempatan untuk kirimkan recording dari sesi webinar kita pada malam hari ini. Jadi nanti kalau ada yang ingin dipelajari lagi atau digali lagi gitu ya dari apa yang disampaikan Kak Jo, itu nanti bisa sekali. Nah, ini juga ingin menambahkan tentang webinar ini aja, tidak ada sertifikat untuk webinar. Mungkin kalau yang ditanyakan adalah sertifikat webinarnya ya. Tapi kalau misalnya sertifikasi pelatihan tentunya dari Expert for Corporation bisa untuk menyediakan. Ya, begitu ya, mungkin terima kasih Mas, Dimas mungkin atas mau jawab satu pertanyaan terakhir kali presentasinya. ya dari Kak Raden. Ya. Ada harga spesial bagi yang ikutan Zoom ini, Mas. Kita sampaikan, iya. Jadi mungkin nanti teman-teman ketika teman-teman mungkin memang berminat, mungkin silahkan melakukan sesi consultation one on one. Dari situ teman-teman yang ada di Zoom webinar ini, nanti kita akan ada beberapa offer spesial seperti itu. Terima kasih Kak Yedi. Oke, terima kasih Kak Riza. Terima kasih Kak Dimas. Oke, saya akan masuk ke sesi Q&A kalau kayak gitu ya. Terima kasih Kak Dimas. Kak Jo udah ready untuk sesi Q&A Kak? Sudah ada berapa nih? 13 pertanyaan yang masuk nih Kak. Oh iya, boleh. Oke. Kita mulai dari yang mana dulu nih Kak? Saya kasih kesempatan Kak Jo untuk ini nih, untuk memilih. Atau nanti kita mungkin kasih kesempatan untuk yang membuat pertanyaannya raise up gitu ya. Iya. Mungkin Oke, ini mungkin. menarik ya, di pengalaman langsung nih Kak. Boleh nggak? Oh iya, boleh. Kalau Ya, menemukan kerentanan bagi yang sistem. membuat pertanyaannya boleh nggak ini untuk raise hand? Mungkin nanti saya kasih kesempatan untuk open mic. Silakan yang merasa bikin pertanyaan ini. Karena tidak ada namanya ya, jadi saya tidak tahu siapa yang bertanya. Apakah masih ada di Zoom? Oke, apakah masih ada di Zoom? Boleh raise hand atau ketik di chat Zoom. Itu saya. Nanti saya akan memberikan kesempatan untuk open mic. Oke, mungkin belum ada info siapa yang mengirimkan infonya ya Kak. Boleh nih Kak untuk kita baca aja berarti ya. Iya, boleh. Pengalaman menemukan kerentanan pada internal sistem perusahaan, tapi perusahaan tidak aware dan tidak menutup celah tersebut hingga sekarang. Nah, bagaimana nih Kak cara kasih advice yang baik nih? Berarti Iya, masih ada ya kerentanannya gitu ya. Bahaya iya. nih. Biasanya kalau kebetulan kalau di kantor saya sendiri itu kami melakukan seperti vulnerability assessment rutin. Itu kami tulis nih sebabnya apa, terus impact-nya di mana. Nah, ketika kita menulis impact-nya secara runtut dan memang perlu immediate response gitu ya dari tim developer terkait, itu harusnya cukup membuat ini sih perusahaan akhirnya aware gitu kalau ada celah di sistemnya mereka. Jadi mungkin penyampaian dari report kita menemukan celahnya itu seperti apa itu nanti yang jadi juga jadikan langkah untuk melakukan aksi penutupan celah seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya ini berarti gimana kita ningkatin awareness juga ke perusahaan ya. Kalau saya Iya, betul. nangkapnya berarti ini personnya udah aware, perusahaannya yang belum aware ya. Iya, Sedangkan betul. kalau saya nangkapnya dari diskusi kita malam hari ini nih, gimana caranya perusahaan naikin awareness karyawannya justru. Jadi kayak it's a control flow, but no problem. Jadi mungkin ini juga effort kita juga untuk bisa bikin orang-orang di lingkungan kerja kita semakin aware ya, Kak Iya, Joy. betul. Oke, ini ada pertanyaan yang menurut saya cukup menyentil. Menurut Kakak, bagaimana perusahaan data konsumen dapat berdampak negatif pada reputasi dan citra perusahaan di Indonesia? Sedangkan selama ini kementerian kebobolan data saja, full saja. Gimana nih opini Kak Jo nih? Iya, dengan adanya beberapa peretasan itu juga tentunya impact ke reputasi ya. Dan kadang itu
PR-nya dari perusahaan terkait gitu, atau mungkin dari kementerian ini kadang cukup unik gitu. Jadi mungkin kalau di perusahaan, oh iya ini tenang, ini passwordnya kita enkripsi dengan bla 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 gitu ya, sehingga tidak dapat tidak bisa dienkripsi gitu oleh apa di deskrip oleh si attackernya. Cuma yang fatal, data email, terus data nama, data alamat itu kan juga cukup penting tuh. Contoh nih, seumpama ada 10.000 email gitu, kita si hacker itu akhirnya mempromosikan produknya gitu. Masa dari 10.000 email 100 orang nggak nyangkut. Nah, seperti itu yang kadang itu PR dari perusahaan itu cukup unik ya untuk mengatasi sebuah insiden security gitu. Jadi ya cukup ini sih, cukup apa? Akhirnya nanti berdampak ke, tapi kadang juga dari orang-orang kita sendiri itu aware belum aware banget gitu ya tentang sebuah data ketika bocor itu yang bakal terjadi apa aja seperti itu. Jadi Oke. iya kadang emang dari apa penanganannya juga cukup lama karena beberapa insiden itu harus dilaporkan ke pihak yang terkait gitu. Ada investigasi dan itu cukup terlalu lama gitu. Kalau saya juga nangkapnya begini ya Kak Jo, jadi kayak tadi sebenarnya balik lagi ke kesadaran ya, ketika ada perusahaan yang sudah sadar karyawannya belum sadar, ada yang karyawannya sadar perusahaannya belum sadar. That's mean awareness ini belum merata satu, bahkan di level kementerian dan lembaga juga banyak yang masih belum sadar. Even though UU-nya udah ada ya, UU PDP itu udah berdiri tegak gitu. Akhirnya ketika ini banyak yang kurang paham, dinihilkan. Jadi akhirnya yang rugi konsumen tentunya. Seperti diabaikan jadinya insidennya seperti itu. Padahal ya, dampaknya luas, bahkan sampai ke legal consequences ya, sampai bisa dituntut, isu dan segala macam. Oke, ini sebuah masalah yang sangat urgent. Cuman di Indonesia kalau banyak peretasan sampai ke Kementerian Bobol pun kayaknya belum terlalu banyak class action ya. Kalau di luar negeri bocor tuh langsung class action yang levelnya udah jutaan dolar ya kayak. Iya, soalnya juga denda di luar itu juga cukup ini sih. Sama kayak di sektor kritikal ya, seperti kesehatan, terus ya kesehatan, terutama kesehatan dan data pribadi itu udah dendanya gede banget kalau di. Oh iya, medical record ya berarti ya kayak. Iya. Oke, makasih Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Apakah dalam mengamankan data ini perlu sebuah tim atau bisa dikerjakan oleh satu sesek aja? Ini pertanyaan tipikalnya business owner ataupun manajemen di Indonesia nih. Kalau bisa Iya. satu, kenapa harus banyak ya? Oke, Iya. enaknya gimana nih Kak? Boleh Iya, kasih saran? pastinya kalau cyber security engineer sendiri itu ada spesialisasinya gitu. Jadi kalau saya lebih ke blue team, jadi saya lebih sifatnya defensif, ada juga yang sifatnya ofensif gitu atau red team. Nah, kalau di sini untuk permulaan mungkin dengan tools yang tepat itu bisa dikerjakan oleh satu orang. Tapi dengan ketika kita berbicara security kan kita berbicara tentang visibilitas tuh. Nah, visibilitas ini dari report yang kita generate semua, jadinya itu menjadi sebuah visibilitas yang lebih luas gitu. Jadi mungkin kalau untuk permulaan dengan tools yang tepat itu bisa dimulai. Tapi untuk yang menjadi sampai bisa dikatakan robust gitu ya, itu harus dibentuk sebuah tim yang proper gitu. Seperti itu. Kalau tim tuh biasanya minimal tuh apa aja elemennya Kak? Iya, kalau di kami sendiri pastinya ada head-nya, biasanya disebut CISO ya. Terus ada juga yang bertugas untuk sebagai offensive security, juga sebagai defensive. Ada juga yang akhirnya mendevelop policy prosedur juga ada, dan juga membuat sebuah tools-nya tuh. Tools seperti automasinya biasanya dari engineering gitu. Dia membuat tools-nya untuk mengotomasi semua seperti itu. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita bicara tentang development sendiri, kalau dulu ada istilah DevOps, sekarang lebih tingkatannya lebih tinggi yaitu DevSecOps gitu. Jadi kita memasukkan security ke dalam operational development gitu. Oke, bener Kak. Di teman-teman saya juga yang di DevOps memang sudah naik ke level di mana mereka makin aware SciSec, terus
pada tertarik berpelatihan sertifikasi ya terutama di SciSec ini. Jadi memang kita udah naik ke level selanjutnya nih kayaknya di Indonesia juga nih Kak. Oke, terima kasih nih Kak. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari rekan-rekan profesional sekalian. Atau kalau ada yang ingin bertanya dengan open mic, saya kasih kesempatan. Tadi ada yang berusaha resen sebentar ya. Mungkin ada yang ingin resen, silakan. Kalau ada yang ingin resen, silakan komen, chat, atau lakukan reaksi apapun. Nanti saya akan kasih kesempatan untuk open mic dari rekan-rekan profesional sekalian. Oke, sambil nunggu mungkin ini kita buka pertanyaan terakhir ya. Nah, mungkin pertanyaan yang ini nih, yang cukup penting nih tentang sektor nih. Kalau menurut Kak Joe, ada nggak sektor industri atau jenis bisnis tertentu yang lebih rentan dari yang lainnya nih? Iya, kalau biasanya kalau kerentanannya diri itu biasanya ditargetkan ke sektor-sektor yang kritikal gitu, seperti Finansial ya. contohnya ya kayak mungkin sumber daya alam yang bergerak di bidang SDA ya, terus ada yang sifatnya kesehatan eh, dan juga perbankan atau pemerintahan. Tapi yang paling banyak yang menjadi target itu perusahaan yang memiliki data banyak. Jadi Oh, data itu jadi sebuah apa ya, sebuah inceran gitu. Big Oil. Jadi Dia mengambil datanya soalnya berarti ya. iya betul. Datanya lengkap Jadi juga. kayak kasus salah satu bank kemarin yang terkena apa, terkena breach, itu yang diincar ya datanya gitu. Jadi Oh, perusahaan datanya. semakin banyak, Bukan ya transaksi, nggak diambil dibobol uangnya berarti ya. oh enggak. Itu total datanya semua. Jadi mereka emang jual data gitu. Diambil datanya terus mereka jual gitu. Jadi kalau sektor yang lebih rentan atau yang lebih apa, lebih menjadi target yang banyak diminati gitu ya, perusahaan yang memiliki data banyak gitu. Datanya bisa orang, bisa keuangan, bisa macam-macam gitu. Tapi ya memang sektor finansial sama kesehatan ini yang datanya paling lengkap sih ya, kurang lebih. Karena kalau keuangan itu kan kita punya satu sistem namanya KYC ya, KYC, Know Your Customer. Jadi Ya. memang data sangat lengkap sekali sampai ke nama orang tua dan segala macamnya untuk Iya memproteksi betul. data. Tapi bisa jadi itu justru bumerang ya, karena semakin detail berarti datanya. Kalau Iya, seingat saya kemarin yang datanya banyak terus kebobolan juga ada salah satu e-commerce ya. iya betul. Baju kalau cuman saya nggak mau nyebut nama brandnya karena ya mungkin sudah berlalu dan kita mencoba melupakan. Saya nggak mau kutik-kutik. Ya semoga brand tersebut juga semakin meningkatkan ya tentunya. Atau kalau ingin makin meningkatkan juga bisa ya dengan Kak Jo dan dengan expert juga gitu ya Kak ya. Kita berkolaborasi seperti itu. Oke, terima kasih atas sesi Q&A-nya. Kalau misalnya teman-teman tidak ada yang ingin raise hand, nanti kita bisa elaborasi di sesi selanjutnya ya, karena di beberapa bulan ini Expert for Corporation akan terus untuk menyelenggarakan event diskusi dengan topik cyber security. Jadi buat rekan-rekan yang pada malam hari ini memang memiliki ketertarikan untuk mendalami bidang cyber security atau ingin memperdalam cyber security dan meningkatkan keamanan untuk perusahaannya, rekan-rekan kalian bisa untuk terus bergabung di event-event kita ya selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini saja kita diskusinya pada malam hari ini Kak Jo. Jadi ada uh, closing statement mungkin yang bisa disampaikan Kak itu buat rekan-rekan profesional kita pada malam hari ini yang semakin apa ya aware lagi ataupun makin tertarik untuk meningkatkan proteksi keamanan data di perusahaannya. Boleh Kak? Iya. Jadi kalau di istilahnya cyber security itu ada pepatah dari rahasia gitu, no for you, no profit you gitu. Jadi trust but verify. Kita boleh percaya, tapi kita harus melakukan verifikasi gitu. Jangan percaya aja. Kalau percaya aja, kemungkinan kita bisa kejebak dalam satu loophole gitu, atau yaitu kita bisa menerapkan trust but verify gitu. Kita harus verifikasi semua informasi yang kita dapatin gitu. Gitu. Terima kasih Kak Jo. Memang mengenai cyber security ini harusnya jadi bagian ya, integral dalam sistem kita. Jadi jangan sampai dilupakan atau dihilangkan dari teman-teman semua. Oh iya nih,
ada tambahan pertanyaan nih. Terakhir Kak, boleh Kak? Yang mana tuh? Ini nanyanya ke saya deh, mungkin salah chat ya, cuman Oh, saya bacakan aja ya dari Karya. ya. Atau Kak bacain sendiri nih. Oke, cuma saya bacain aja ya. Karya bertanya terkait dengan serangan judi online, slot gacor, banyak yang menyisipkan di website pemerintah. Bagaimana nih cara mencegahnya? Wah, ini jadi concern yang sama ya. Mungkin Karya ini orang Kemenkominfo atau gimana nih Kak? Silakan Kak Jo. Gimana nih Kak caranya mencegah iklan-iklan judi online nih? Memang saya juga khawatir nih Kak. Iya, Gimana-mana nih. emang ada beberapa kasus saya lihat di situs pemerintahan bahkan ya. Itu ada ke judi online gitu. Nah, ini pentingnya kita menerapkan ini sih, penerapan security untuk menghalangi penyisipan gitu, penyisipan uh, ke dalam web kita gitu ya. Jadi metodenya ada banyak. Metodenya kita bisa lakukan pembatasan juga, terus kita bisa melakukan uh, ya yang paling paling utama itu sih pembatasan akses gitu ya. Itu juga bisa. Terus terutama terkait ini, terkait konfigurasi gitu. Itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Sehingga nanti kita nggak bisa nge-refer ke dalam web kita ke judi online gitu. Oke, begitu Kak Jo. Terima kasih atas responnya. Mungkin begitu Karya nanti kalau butuh konsultasi lebih detail tentang bagaimana melindungi websitenya berarti ya, baik itu website government maupun swasta, silakan nanti bisa baik konsult dengan Kak Jo langsung atau dengan kami di Airport Corporation. Kita akan membantu Kak Arya dan timnya mungkin untuk bisa melindungi lebih lanjut nih untuk websitenya. Oke, sekian yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan 21.22 karena profesional tentunya butuh waktu beristirahat ya untuk weekend kita minggu ini. Silahkan teman-teman nyalakan kamera karena saya ingin mengajak rekan-rekan profesional muda malam hari ini untuk berfoto bersama nih. Mari kita memorikan malam hari ini kita dengan foto bareng sebelum kita menyelesaikan event kita. Oke, ini adalah foto pertama dari sesi webinar kita di 3 bulan ke depan yang akan terus mendiskusikan mengenai cyber security. Jadi rekan profesional muda kita bisa untuk terus hadir, pantengin terus di Instagram maupun di website kita ya, topik-topik mengenai cyber security. Karena nanti di bulan Juni, saya akan sedikit spill ya, kita akan mengadakan training besar, seperti itu, workshop X-Class yang akan mengangkat topik tentang penggunaan AI untuk cyber security. Kalau teman-teman penasaran, ingin mencari tahu seperti apa nanti bentuk pelatihannya, silakan ikuti terus event kita di Esper for Corporation. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Saya ingin minta panitia untuk membantu untuk foto bareng ya, screenshot. Saya akan ambil aba-aba. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Lagi ya. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih yang sudah menyalakan kamera, rekan-rekan profesional muda sekalian yang sudah ikut sampai akhir. Saya berterima kasih. Selanjutnya apabila ada kebutuhan dan keinginan untuk mengadakan event ataupun pelatihan lainnya, teman-teman bisa untuk menghubungi narahubung kami yang sudah tadi kami cantumkan nomornya. Sampai jumpa di event Esper Corporation selanjutnya. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan rekan-rekan profesional muda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ya, Kak Jo. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Bangga bisa berjumpa dengan rekan-rekan kalian.